Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Jadi hari ini saya kembali lagi mau beli makanan buat keluarga buka puasa. Kali ini tujuannya adalah Bogor. Karena Bogor itu sebenarnya nggak terlalu jauh dari Jakarta, tapi ada sejumlah kuliner legendaris di sana. Nah, ada 2 atau 3 makanan yang saya incer dari sana apa aja. Nah, nanti bisa lihat. Dan kebetulan saya akan juga bawa mobil dan merek yang baru pertama kali saya coba. Jetour, merek dari Tiongkok yang ini fokusnya itu di SUV. Dan yang saya akan coba ini adalah mobil yang sudah diperkenalkan di pameran IMS. Nah, Jetour Dashing ini itu mereka mengklaim mereka akan berada di pasar medium SUV melawan Hyundai Creta, Honda HR-V, bahkan kalau misalnya sesama dari Tiongkok itu Chery Omoda 5 RZ. Yang dimana harga Jetour Dashing ini kebetulan sedang promo dimulai dari harga 359,7 juta rupiah. Jadi ini mobil saya lihat datanya panjangnya itu hampir 4,6 meter, 4590. Kemudian lebarnya ini amazing, sekitar 1,9 meter dan tingginya hampir 1,7 meter dengan wheelbase lebih dari 2,7 meter, yang artinya ini ukurannya bisa dibilang terbesar kalau misalnya jika disandingkan dengan Hyundai Creta, Honda HR-V atau bahkan Chery Omoda 5 RZ. Begitu juga dengan bagasinya yang sampai ke 486 liter. Jadi ini adalah mobil yang besar, bentuknya sangat-sangat menarik. Ganteng loh ini depannya. Dan baru pertama kali saya akan coba. Dan kalau Anda lihat perjalanan kuliner saya pernah ke Serang, pernah ke Bandung, pernah ke Cirebon, pernah ke Semarang. Tapi justru kota salah satu yang dekat itu Bogor malah belum pernah dieksplor. Oke, nanti saya akan cerita lebih banyak tentang kuliner Bogor dan mobil ini di jalan. Sekarang let's go. Sekarang sudah sampai Cawang dan siap-siap masuk ke arah tol Jagorawi. Jadi makanan yang saya incer ini utamanya ada 2. Yang pertama itu adalah ayam goreng rumahan. Tapi saya ngeliat reviewnya katanya enak banget. Dan yang kedua adalah sop buntut yang cukup legendaris. Nah, tapi nanti makanannya kita lihat seperti apa. Tapi saya mau cerita dulu nih tentang Jetour. Jadi ini adalah merek yang baru saja masuk ke Indonesia. Dan ternyata bukan hanya baru masuk ke Indonesia, tapi di dunia juga baru. Belum terlalu lama merek ini. Merek ini tuh lahir di tahun 2018 di bawah Chery Holding Group. Jadi walaupun dia muda umurnya, tapi dia di bawah satu grup yang cukup sangat besar malah di Cina. Jetour ini kalau dilihat dari produk-produknya, mereka spesialisasi itu di crossover dan SUV. Nah, ini jadi seperti Jetour Dashing ini pertama kali keluar kalau di negaranya itu tahun 2022. Jadi masih relatif baru. Dan kalau dilihat dari penjualannya ini amazing juga. Karena di tahun 2018 kemunculan pertamanya dia hanya terjual 48.000 unit. Mungkin sebagian besar di Cina ya, karena mungkin ekspornya belum terlalu banyak. Kemudian tahun berikutnya itu meningkat menjadi 128.000 unit. Bahkan ketika 2020 itu ada COVID dan mainly itu COVID itu di Cina, penjualannya hanya terkoreksi 2.000. Jadi hanya turun 2.000 menjadi 126.000 unit. Dari sebelumnya 128.000 unit di 2019. Yang mengagetkan di 2024 ketika mereka sudah mulai mengekspor mobil, tercatat penjualannya itu 568.000 unit, lebih 500.000 unit. Tidak sampai 6-7 tahun sejak brand ini diluncurkan. Dan
mereka punya target di 2026, artinya tahun depan mereka bisa menjual 1 juta unit. Nah, itu penambahan penjualannya itu setiap tahun tuh pasti gitu, peningkatannya tuh besar, dan artinya mereka memiliki produk yang bagus, karena kalau enggak mana mungkin mendapatkan kepercayaan dari orang. Dan yang telah pertama kali dikenalkan di Indonesia adalah Jetour Dashing dan Jetour X70 Plus. Tadi saya bilang dia sekelas dengan Honda HR-V, Hyundai Creta, Chery Omoda 5 RZ ya, yang mesin bensin ya, karena ini bukan full elektrik, ini masih pakai mesin bensin. Nah, dia mesinnya sendiri itu 1500 cc turbo, 4 silinder, tenaganya 156 PS, torsinya 230 Nm, dan 0 sampai 100 km per jam menurut klaim dari Jetour itu di angka 10,5 detik. Nah, ini saya kebetulan nggak sempat melakukan tes lengkap karena ini benar-benar cuma sehari saya megang mobil ini. Tapi kalau dilihat dari speknya sih mestinya wajar ya, 1500 cc turbo dengan tenaga sebesar itu dan figur akselerasi seperti itu. Nah, tenaga dan torsinya itu disalurkan ke dua roda depan lewat transmisi 6 speed dual clutch. Dan untuk suspensinya, mobil ini juga memang menyasar bantingan suspensi yang dewasa seperti di mobil-mobil Eropa. Makanya di depan itu paduan antara McPherson independen, jadi independen kanan dan kiri, McPherson strut. Sedangkan di bagian belakangnya itu suspensinya multilink. Nah, ini mirip, artinya seperti yang dipakai di mobil-mobil Eropa. Multilink ini mungkin lebih rumit, lebih mahal, tapi akan menghasilkan karakter bantingan yang dewasa dan menyenangkan. Nah, mungkin ada yang nanya ya, kok namanya Jetour gitu? Mungkin bacanya Jetour kali ya, karena diambil dari dua kata, yaitu jet dan tour. Jadi seperti perjalanan dengan pesawat jet untuk menggambarkan perjalanan yang menyenangkan dengan mobil ini. Nah, seberapa menyenangkan? Nah, ini saya belum bisa ngomong karena saya baru saja keluar dari rumah. Kita jalan dulu, kita beli makanannya dulu sambil saya merasakan mobil ini, dan nanti saya akan paparkan ke Anda bagaimana impresi pertamanya. Jetour Dashing ini ada dua varian, yaitu Jetour Dashing Journey dengan harga Rp403.800.000 dan Jetour Dashing Inspira dengan harga Rp434,8 juta. Tapi yang sedang saya pakai ini adalah tipe tertinggi, yaitu Jetour Dashing Inspira dengan harga spesial, yaitu Rp390,7 juta, dan harga spesial ini hanya sampai bulan April 2025. Di 400 jutaan aja ini sebenarnya termasuk sangat menarik karena mesinnya 1500 cc turbo, transmisinya 6 speed dual clutch, fiturnya sangat lengkap. Nanti kita akan ngomong fiturnya setelah kita beli makanan ya. Tapi kalau dilihat dari rivalnya, Honda HR-V yang RS yang mesinnya turbo itu sudah di atas 500 juta rupiah. Hyundai Creta pun itu dari 300-an sampai 400-an juta rupiah, padahal mesinnya bukan turbo. Chery Omoda 5 RZ itu di 400 jutaan juga, 400 jutaan kecil, dan saya curiga mereka akan menjual mobil ini di bawah 400 juta rupiah. Dan kalau benar di bawah 400 juta rupiah itu luar biasa value-nya. Bahkan mau dimentokin 440 juta rupiah pun itu masih sangat sepadan dengan yang diberikan mobil ini. Walaupun saya yakin banget ketika rentangnya diberikan antara 340 sampai 440, kemungkinan besar mereka akan bermain di 300 jutaan rupiah. Dan ini mobil besar. Ini kalau dilihat dari dimensi terbesar di kelasnya. Banyak yang bilang Bogor itu kota sejuta angkot. Kalau menurut saya sih nggak sampai sejuta ya, tapi emang banyak. Sejuta angkot itu cuma kiasan. Nah, ini kita udah deket dari tempatnya menurut Google Maps. Angkot
angkotnya emang banyak sih, banyak banget. Dan kadang-kadang suka berhentinya seenaknya. Nggak apa-apa. Mungkin itu memang kebiasaan di sini, jadi kita ikutin aja. Toh jalan santai, ngabuburit dari pagi, cari makanan buat buka. Itu kan indahnya puasa ya. Selalu excited gitu ketika berbuka itu, makanan tuh jadi posisinya lebih spesial gitu. Yang biasa mungkin kita makan sehari-hari ya udahlah dianggap biasa aja gitu ya. Tapi buka puasa itu kan selalu ada momen spesialnya, setidaknya buat saya dan keluarga gitu. Jadi seneng aja cari makanan-makanan yang legendaris atau yang enak walaupun harus keluar kota. Nah, mestinya sih di jalan ini. Saya sendiri belum pernah. Ini benar-benar lihat referensi di TikTok, referensi di Google. Dan kalau saya lihat di Google ini bukanya dari jam 10 sampai jam 2 siang. Cuman 4 jam menurut Google ya. Artinya kalau cuma 4 jam itu biasanya sangat laku. Atau benar-benar dengan jualan 4 jam aja ya mereka sudah merasa cukup gitu. Jadi mestinya enak. Rumah makan yang bukanya cuma sebentar tuh biasanya enak. Ya nggak sih? Wow. Kayak warungan nih, nggak ada tempat parkirnya nih. Wah, di mana parkirnya? Cuma motor yang parkir di sini. Waduh. Waduh. Sejak 1995. Wah, kelihatannya sih legend nih. Parkirnya di mana? Oke, ada parkir. Bismillahirrahmanirrahim. Mau bungkus bisa, Bu? Jadi selain ayam goreng juga banyak menu lainnya ya, tapi kita fokus ke ayam goreng aja. Bungkus, Mbak. Ayam gorengnya bungkus ya? Ya. Digoreng mentah? Kalau buat buka puasa? Mentah aja, goreng di rumah. Mentah aja? Ya. Mentah banget apa setengah matang? Terserah sih, mau setengah matang juga bisa, kalau nggak mentah juga. Setengah matang deh ya, setengah matang. Jadi minta dada 4, paha 4. Dada 4, paha 4 ya. Dada 4, pahanya 4. Paha 4 ya. Nah ini jadi satu bungkus nih. Ya. Terus habis itu minta 2 dada, 2 paha. 2 dada, 2 paha. Bikin ini apa? Bikin 4 ini. Bikin 4. Dibikin 4 pack ya buat. Tinggal lipat ya. Ya. Nah ini tambah sayur asemnya ada? Ada. Sayur asemnya 1 deh. Ini sama ayam doyong yang di Taman Puri itu saudaraan, tapi saudaraan. Itu saudara yang sebelah. Oh, saudara. Kalau di sini kita nggak ada cabang. Oh, nggak ada cabang ya sendiri ya. Ini ya, 1.000. 24 ayam sama sayur asem 471. Wajar. Jadi ayam goreng doyong itu ada beberapa katanya di ayam goreng warung doyong itu ada beberapa di Bogor, ini yang di Jalan Pahlawan nomor 109, bahkan di Jakarta juga ada. Dan saya dengar memang saudara bersaudara gitu, jadi ada istrinya buka sendiri, suaminya buka sendiri, adeknya, kakaknya gitu. Tapi nggak apa-apa, kita coba yang ini dulu, yang di Jalan Pahlawan nomor 109 Bondongan, Bogor. Lihat deh, kremesnya dipisah. Ininya nih mestinya yang enak. Daun kemangi, ada sambal. Wah. Nah ini dia udah dipisah-pisah nih.
Jadi nanti yang menilai ayam ini bukan cuma saya, tapi anak-anak juga, termasuk lu, Reh. Makasih ya. Ya, makasih ya. Wih, ada elektrik. Wah, gede ini 486 liter. Di bawahnya juga masih ada space lagi tuh. Kalau mau buat barang atau kalau mau pasang subwoofer tuh ada tempatnya tuh, udah disediain. Kita tutup dulu. Maksudnya biar apa? Biar orang lain kalau ngintip ke dalam nggak ngiler lihat makanan. Sekarang kita ke makanan berikutnya. Ini untuk ayah saya. Oke, ayam selesai. Jadi saya tuh udah sering dengar tentang legenda warung doyong ini. Kebetulan saya ada langganan juga, saya ayam goreng di Jakarta itu ayam goreng warung doyong juga di daerah Jakarta Barat. Itu enak sekali gitu, dan ternyata ngobrol-ngobrol sama yang punya, ternyata mereka berasal dari Bogor. Dan kemudian ada teman saya di Bogor juga nyobain yang warung doyong itu, katanya enak sekali. Sambelnya, ayamnya, kremesnya. Nah, saya tapi nggak tahu ternyata warung doyong tuh ada beberapa di Bogor. Nah, ini yang ternyata saya mampir, saya ngelihat rate-nya itu bagus 4,6 dan lumayan cukup atas di Google gitu ya. Itu ayam goreng Bondongan Wardoy. Wardoy itu kan pasti singkatan dari warung doyong di Jalan Pahlawan nomor 109 tadi. Baunya sih menjanjikan sekali. Oh my god. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Next time-nya kita coba warung doyong yang lain lagi. Tapi banyak orang bilang kalau udah warung doyong tuh katanya jaminan enak lah. Nah sekarang untuk ayah saya juga doyan ayam goreng. Cuman kadang-kadang kan ayam goreng mungkin terlalu keras gitu. Dan saya tahu ayah saya tuh sangat doyan sop buntut. Dan ini ayah saya tuh pernah cerita. Jadi dulu zaman dia kecil ya, mungkin di tahun 50-an mungkin ya. Itu satu keluarga itu sempat tinggal di Bogor selama setahun atau 2 tahun, dan tinggalnya itu di sebuah hotel gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin belum ada rumah atau mungkin lagi ditugaskan sementara yang kakung saya gitu. Tapi mereka sekeluarga ayah saya itu tinggal di hotel dekat Kebon Raya. Nah ini sekarang saya mau beli sop buntutnya juga dekat Kebon Raya. Saya yakin sih sop buntutnya mestinya belum ada pas ayah saya kecil, tapi saya cukup tahu ini legendaris dan ini termasuk salah satu favorit saya juga. Saya sering makan di sini kalau lagi balapan di Sentul, kadang-kadang makan siangnya di sini. Let's go, kita lihat. Nah ini langganan saya juga. Tempatnya kecil, bener-bener nyempil gitu ya, tapi enak. Bu, masih ada bu? Bungkus dong bu? 3 bungkus, 3 porsi ya. 3. Bukanya apa jam berapa bu? 7 malam. Oh, jadi ini kalau yang di Bogor mau buka puasa masih bisa di sini. Dia cuma ada rebus ya, goreng nggak ada? Ya. Berapa 3 porsi bu? 195. Artinya 65 satunya. Nggak pakai nasi kan ya? Nah, ayah saya tuh suka banget sop buntut. Dari tahun berapa nih bu? Dari zaman Krismon. Krismon yang mana nih bu? Krismonnya banyak nih. Oh 98. Tuh kuahnya tuh bening, dagingnya juga merah. Enak deh, enak banget. Langganan saya nih. Iya pak. Makasih ya. Oke. Perburuan makanan selesai. Balik lagi ke Jakarta. Urusan perkulineran sudah selesai. Aduh, ini baunya menggoda. Tapi sekarang kita akan lebih detail mengenai mobil yang saya pakai ini, Jetour Dashing. Jadi saya akan berhenti dulu di rest area sekalian untuk sholat zuhur, sekalian juga saya beritahukan lebih detail lagi ke Anda mengenai mobil ini.
Oke, kita sholat zuhur dulu bentar. Oke, sekarang sebelum melanjutkan perjalanan, kita lihat dulu. Ini bentuknya pertama kali saya lihat di IMS tuh langsung, ih keren ya, mahal gitu bentuknya tuh. Nah ini seperti Anda lihat tadi, ini kuncinya. Jadi kalau kita ngejauh itu dia akan ngunci secara otomatis tanpa perlu kita pencet tombolnya. Nah tapi nanti begitu kita ngedekat, dia otomatis ngebuka sendiri. Ini saya taruh sini deh daripada ngebuka, nutup, buka, nutup. Oke, jadi pertama kali ngeliat di IMS itu bentuknya tuh keren banget ya. Jadi bagian depannya nih tegas, bagian belakangnya juga bagus. Ya ada yang nyamain dengan Lamborghini Urus. Ya oke, ada miripnya tapi ya kalau sama nyama Lamborghini keren dong. Oke, terus di sini dia nggak pakai logo lagi, langsung Jetour. Dan di lampunya ini ada tulisan Drive Your Future. Artinya dia memang membuat mobil ini ke arah futuristis. Ini mobil besar ya, nggak nyangka bahwa ini tuh sekelas dengan HR-V kereta. Karena ini dimensinya besar dan kelihatan gitu besarnya. Sampai ini ban 19 incinya nih jadi kelihatan kecil gitu. Padahal ini 19 inci. 23555R19. Ini mau dinaikin lagi sampai 22 inci juga masih cukup nih ininya. Wheel arches-nya nih. Kemudian di sini ada over fender tipis, warnanya doff. Di sini juga ada yang warnanya doff. Jadi bikin kesannya itu tangguh. Tapi ini warna merahnya, ini merahnya menyala sekali. Menimbulkan kesan membara gitu. Saya penasaran pengen lihat mesinnya. Oh, ini dia nggak ada pegas ya, tapi ini berat sekali. Ini salah satu kap mesin terberat yang pernah saya coba angkat. Ini berat sekali. Tapi ini menunjukkan apa? Kekokohan dari konstruksinya. Ini berat. Belum ada kayaknya mobil lain yang lebih berat dari ini. Ada besinya tebal, konstruksinya juga kokoh. Nah ini mesinnya normal ya, nggak ada yang terlalu istimewa. Mesin 1500 cc, 4 silinder, seperti saya tadi bilang. Turbo 156 PS, 230 Nm ke dua roda depan lewat 6-speed dual clutch transmission. 0-100 10,5 detik klaimnya. Ini berat banget. Dan ini nutupnya juga mantep nih kayaknya nih. Ini definitely sebaiknya sih mestinya pakai pegas ya, karena ini untuk orang normal aja nih berat sekali. Tapi keren. Suka saya dengan bentuknya. Oke, sekarang kita lihat dalamnya. Nah ini bagian interiornya nih ada aroma ayam goreng dan sop buntut. Karena saya bungkus. Tapi kalau normalnya enggak ya. Nah ini posisi duduk saya tingginya 177 cm. Dan Anda masih bisa lihat masih lega ruang kakinya. Kemudian walaupun dia pakai panoramic roof, tapi headroom juga masih sangat memadai. Dan yang istimewa dari mobil ini, walaupun ini bukan mobil listrik ya, tapi lihat ininya rata, bener-bener rata. Di tengah itu rata. Jadi kalau Anda duduk di tengah, ini masih oke gitu kakinya tuh, nggak ada channel yang besar. Ini biasanya hanya ada di mobil listrik, tapi Jetour ini bukan mobil listrik, tapi tetap dia sangat-sangat rata. Di belakang ada tempat penyimpanan. Kemudian ini juga tempat penyimpanan, ada 2 buah ventilasi AC. Dan ini dia di sini material keras, tapi di sini sudah soft material. Kemudian di armrestnya juga soft material. Dan ini di belakang power window ini ada tanda bintang. Jadi ini tombol multifungsi, dan ini biasanya difungsikan untuk perintah suara, voice command. Jadi dari manapun Anda duduk, mau dari tempat pengemudi, penumpang, atau di belakang, ini Anda bisa pencet
tombol bintang ini untuk voice command, untuk buka jendela. Misalnya kalau Anda terlalu malas buka jendela, Anda bisa buka jendela, mau ganti frekuensi radio semua, jadi tinggal pencet tombol ini. Kemudian di sini ada aksen yang menambah kesan artsy dan futuristis. Nah, ini joknya sendiri model bucket ya. Jadi dia semi bucket, jadi dia benar-benar sporty bentuknya. Headrest memang tidak bisa diatur lagi naik turun, tapi ini kursi yang tebal dan kelihatan mahal kursinya. Serta kalau dilihat dari depan tuh bentuknya sporty. Tapi kita lihat belakang dulu. Ini ada armrest. Armrestnya tinggi ya. Ini tinggi sekali nih, lebih tinggi dari yang kanan. Mestinya lebih, kalau bisa lebih rendah sedikit mungkin akan lebih ergonomis, tapi it's okay. Sini juga ada 2 buah cup holders, dan ini bisa dilipat kalau mau menambah barang di bagasi, serta dia juga bisa reclining. Nah, ini yang posisi paling rebahnya lumayan santai. Jadi ini tempat duduk yang nyaman. Terus Anda lihat ini material kulit dengan jahitan atau stitching merah, jahitan asli di semua. Perforated pula ininya, berpori-pori. Joknya ini benar-benar seperti di mobil premium dan empuk. Wah, ini definitely di belakang ini tempat yang nyaman. Sekarang kita ke depan. Posisi nyetirnya ergonomis. Dia bisa diatur tilt dan teleskopik. Jadi berapapun tinggi badan Anda akan mudah menemukan tempat yang ideal di sini posisi berkendaranya. Oke, mesinnya halus, getarannya sangat minim. Kemudian nih di tuas AC ini ada aksen merah juga. Selain jahitan-jahitan asli, ini juga ada aksen merah. Kemudian ada ambient light. Sayang ini bukan di malam hari, tapi ambient light-nya itu ada macam-macam warnanya. Jadi nggak cuman 1, 2 atau 3 macam warna. Kemudian head unitnya ini mobil kekinian ya. Jadi ada 2 layar, yang ini layar instrumen. Layar instrumennya bisa diubah model digital seperti ini atau model analog. Kemudian juga ada layar multimedianya. Dan layar multimedianya ini dia sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Dia ukurannya 10,25 inci. Jadi 10,25 inci di sini, 10,25 inci di kanan. Kemudian di konsol ini ada wireless charger, dan wireless chargernya ini powernya tinggi ya, sampai 50 watt. Bahkan di sini ada ventilasinya untuk mengisap udara panas dari handphone Anda. Kemudian di sini ada 2 buah USB slot dan outlet 12 volt, serta ada penyimpanan kecil. Nah, yang istimewa di sini, ini ada penyimpanan yang cukup besar, dan AC itu dihembuskan ke dalam kompartemen ini, sehingga kalau Anda ingin menyimpan minuman dingin, ini seperti lemari es ya. Mungkin nggak bisa sampai beku ya, tapi menjaga tetap dingin itu bisa sangat efektif karena ada ventilasi AC-nya ini. Nah, kalau kita bicara soal keamanan, mobil ini kondisi standar sudah memiliki 6 buah airbag. Kemudian ada kamera 360, tapi kamera 360-nya itu juga dilengkapi dengan bisa menampilkan image di bawah mobil seolah-olah transparan. Yang sebenarnya itu kan memori dari depan dan belakang. Ketika kita mundur, memori dari kamera belakang itu akan ditampilkan ke bawah mobil, jadi seolah-olah mobilnya transparan. Nah, itu jadi seakan-akan 540 derajat kameranya. Kemudian dia juga memiliki active cornering light yang akan menerangi jalan ke arah Anda berbelok ketika Anda menyalakan sen atau membelokkan setir. Kemudian voice command sudah ada, masih bahasa Inggris memang voice commandnya, tapi Jetour menyebutnya sebagai 360 degree voice command. Kenapa ya? Karena dari semuanya bisa melakukan voice command ya. Bahkan dia juga bisa mendeteksi suara dari mana yang memerintahkan mobil ini lewat voice command. Makanya dia sekeliling ini bisa memberikan voice command. Kemudian dia juga wipernya sudah auto, dia intelligent auto, jadi dia bisa mendeteksi curah hujan. Serta ini dia tadi panoramic roofnya, kalau Jetour menyebutnya sebagai panoramic sky roof. Dan dia ada sunroofnya juga, jadi bisa dibuka juga. Bukan hanya panoramic roof, tapi dia juga ada sunroof. Jadi terang sekali, langsung nuansa kabinnya terasa mahal dan terasa lebih lega gitu ya.
Ini di setirnya ada tombol-tombol, yang kanan ini untuk audio dan untuk telepon, sedangkan yang di kiri ini untuk cruise control dan MID. Nah, kemudian yang saya suka AC-nya di sini dikeluarkan dari layar. Jadi menyetel AC itu tidak perlu mencari-cari di layar, tapi kita bisa langsung. Di sini ada tombol untuk fan-nya serta suhunya. Dia memang masih single zone ya, belum dual zone, tapi aksesnya itu sangat mudah. Kemudian di sini juga ada dial untuk mengatur volume. Ini volume, tapi dia bisa ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Maksudnya ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Itu untuk mengatur menu yang ada di layar tengahnya ini. Jadi akan lebih mudah. Kita nggak harus mencet layar sentuhnya, tapi ini bisa langsung dari tombol di tengah ini. Nah, ini transmisinya ini pakai kulit loh di sini dan pakai aluminium. Jadi kesannya tuh mahal sekali, dan ini satisfying sekali. Masukin gigi pertama kali tuh benar-benar kayak di mobil mahal gitu. Padahal kalau ngelihat rentang harganya yang tadi saya ada salah bilangnya 340 sampai 440, tapi ternyata 350 sampai 440, tapi tetap aja itu adalah harga yang reasonable gitu ya. Jadi ini terasa lebih mewah daripada harganya. Tuas transmisinya ini, panel piano blacknya. Ini nggak kayak mobil 400 jutaan, apalagi bener-bener nggak kayak mobil 300 jutaan. Ini rasanya kayak mobil 600-700 jutaan kualitas di dalamnya. Ini juga solid sekali semua kualitasnya. Sampai ventilasinya juga ada hambatannya gitu ya, yang jadi terasa solid. Setirnya ini di posisi berhenti ini sangat enteng, tapi dia bertambah berat secara natural ketika kita bertambah kecepatannya. Kemudian yang unik ini pengaturan spionnya, ini besar sekali di bagian kanan dashboard, dan kemudian ada stability control juga, itu tombolnya di luar, jadi nggak perlu Anda cari di layar, dan dia ada headlamp leveling, jadi Anda bisa mengatur tinggi rendahnya sorot lampu depan dengan tuas yang ketika kita putar ini juga rasanya tuh ada beratnya gitu, ada rasa premiumnya. Terus hill descent control sudah standar, electric parking brake dan auto hold juga udah standar. Dia ada ADAS ya, tapi ADAS-nya itu memang bukan ADAS yang paling lengkap gitu, tapi minimal dia ada blind spot monitoring. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk di driver, kita lihat untuk di driver assistance-nya, dia ada blind spot monitoring dan ada door open warning. Nah, ini penting kalau kita mau buka pintu, dia bisa memberi peringatan kalau ada kendaraan lain di belakang yang berpotensi menabrak pintu kita. Overall, nggak nyangka sih kalau mobil ini 300-400an karena kelengkapan dari fiturnya. Nah, ini coba saya bikin sedikit kalau misalnya fiturnya dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Nah, ini ada tabelnya lah, kira-kira tabel sederhana yang dibikin oleh Revi, apa saja yang ada di sini yang tidak ada di kompetitornya, dan apa yang ada di kompetitornya yang mungkin belum ada di sini. Nah, oke, tadi Anda bisa pause saja kalau misalnya Anda mau lihat lebih detail. Sekarang saya akan melanjutkan perjalanan dan akan memberitahukan ke Anda bagaimana impresi berkendaranya. Oke, sekarang bagaimana impresi berkendaranya? Well, seperti tadi saya bilang bahwa mobil ini dimensinya tuh besar, bahkan kelihatannya yang terbesar di kelasnya, dan itu langsung terasa. Utamanya karena pada saat kita melihat ke depan itu langsung melihat kap mesin, apalagi kalau warnanya terang seperti ini ya, merah menyala, itu kelihatan kap mesin dari kiri sampai ke kanan. Bahkan ada tonjolan di atas spakbor itu juga kelihatan, langsung menimbulkan kesan kita membawa mobil yang besar, yang mewah gitu. Jadi langsung terasa besarnya. Dan memang lebar kan mobil ini, 1,9 meter itu lebar sekali. Bikin jarak ke samping juga ada jarak yang menyenangkan gitu ya. Kita bisa tangan itu bersandar di konsol tengah, jadi di konsol tengah ini jadi armrest juga, dan yang kiri kita juga bisa bersandar tanpa saling mengganggu satu sama lain. Space-nya lega di sini. Kemudian yang
saya rasakan sangat positif dari mobil ini adalah bantingan suspensinya. Pertama kali dapat mobil ini kok keras sekali ya, setiap getaran di jalan tuh terasa. Ternyata pada saat diberikan ke kami itu masih 43 ininya tekanan bannya. Nah, begitu disesuaikan ke 36, ini baru terasa lembut dan karakter bantingannya tuh dewasa, premium seperti mobil Eropa. Apalagi mungkin karena suspensi belakangnya multilink. Jadi setiap kali ada bump, ada jalan yang tidak rata gitu, itu diredamnya bagus sekali. Bukan suspensi empuk yang membuai ya. Ini SUV jadi masih ada kaku-kakunya, tapi bantingannya itu nggak bikin lelah dan terprediksi serta menyenangkan, tidak mengayun mobil. Kemudian di kecepatan tinggi juga stabil dan handlingnya oke. Memang ada sedikit limbung ya, tapi masih masuk batas toleransi dan masih terprediksi. Setirnya seperti tadi saya bilang juga memberat ketika kita di kecepatan tinggi, jadi menimbulkan kesan mantap. Memang tidak terlalu banyak feedback yang masuk ke setir ya, karena ini juga bukan mobil sport, tapi tetap memberikan kesan mantap. 100 km per jam itu rasanya mungkin kayak 80-90 di mobil ini. Nah, bagaimana dengan performanya? Klaim 0-110,5 memang biasa saja, dan ketika saya coba tenaganya ya, ini karakter kayak mesin Eropa ya. Jadi gradual gitu tenaganya. Tenaganya tuh mesin tuh nggak ada kerasa seperti disiksa gitu ya. Bahkan suara mesin tuh hampir nggak terdengar. Nih, saya RPM udah deket ke 5.000 aja tuh samar-samar suara mesin. Jadi peredaman suara dari mesinnya tuh bagus sekali. Nah, balik lagi ke performa, dia tenaganya ada terus, tapi bukan yang sangat sporty gitu ya. Jadi lebih ke torsinya tuh ada terus. Dan dual clutch transmission yang digunakan di mobil ini tidak digunakan untuk perpindahan gigi yang cepat seperti di supercar atau di mobil sport. Tapi dual clutch-nya digunakan keuntungannya dalam hal kehalusan perpindahan gigi serta tanpa slip ketika berada di satu gigi, sehingga diharapkan konsumsi bahan bakarnya itu lebih baik karena nggak banyak kebuang tenaga itu hanya untuk slip di gearbox seperti yang kalau misalnya di transmisi otomatis yang konvensional. Nah, ini dari tadi nih jalan dari Jakarta lewat tol, kemudian macet angkot, macet di kota Bogor gitu ya, sebagian karena angkot. Itu kecepatan rata-rata kita ini ini 42 km per jam. Itu konsumsi bahan bakarnya kira-kira hampir 12 km per liter. Jadi masih sangat reasonable. Bukan yang hemat seperti hybrid, tapi tidak boros juga. Nah, ini kalau di tol kayak gini kita tinggal pakai cruise controlnya. Sayang cruise controlnya ini belum adaptive cruise control. Karena kalau ini adaptive cruise control ini ideal sekali untuk perjalanan jauh. Ini terasa mobil ini tuh lebih cocok untuk perjalanan jauh ketimbang perjalanan di dalam kota. Karena kalau di dalam kota kan ukurannya lumayan besar nih. Tapi kalau dibawa keluar kota, wah ini mantap sekali. Ini lewat tol Jor 2 yang banyak gelombang itu mantap. Dan kadang-kadang ada gundukan gitu ya. Enak gitu. Stabil, tidak ada gejala melayang sama sekali. Ya mirip suspensi Eropa sih. Rasanya amazing sih kalau mobil ini harganya di 400 kecil atau bahkan di bawah 400. Tapi memang harus diakui ada beberapa hal yang saya agak kurang suka di mobil ini. Yang pertama, mobil ini pakai dual clutch transmission, dan dual clutch transmission itu ada salah satu kerugiannya adalah ketika kita di stop and go, lalu lintas stop and go, itu tidak sehalus transmisi otomatis yang konvensional gitu. Jadi ada DCT jerknya gitu ya, ada kayak transmisinya gugup. Tapi itu bukan hanya terjadi di
mobil ini, tapi rata-rata yang dual clutch itu ada seperti itu. Jadi kalau kita stop and go, kadang-kadang kita ngerasa ada setengah kopling yang agak kurang natural di mobil ini. Tapi begitu di jalan tol kayak gini, wah, gak ada masalah sama sekali. Dan keuntungan dual clutch, perpindahan giginya halus dan tanpa slip itu bisa dinikmati. Nah, kemudian hal berikutnya yang saya kurang serak adalah USB slotnya. Di depan itu cuma ada 2 dan USB A semua, bukan USB-C. Jadi kurang future proof. Sementara di belakang juga saya nggak menemukan. Kemudian hal berikutnya yang kurang saya suka dari mobil ini adalah, ini hal kecil sih, cuma agak mengganggu aja. Ventilasi AC-nya itu kan ada tombol sentuh yang kita bisa langsung akses untuk mengatur kecepatan fan-nya. Nah, di sini kok agak kebalik. Untuk mengecilkan itu kita pencet yang kanan, untuk membesarkan fan itu pencet yang kiri gitu. Agak di luar kebiasaan aja gitu. Jadi kita kebiasaan kalau kita mau gedein fan ya kita pencet yang kanan, ngecilin yang kiri. Cuman di sini kebalik. Kemudian satu lagi, ini mobil udah banyak tombol yang di luar layar, yang mana itu good. Tapi tombol driving mode itu masih tetap harus di layar. Padahal kalau driving mode itu kan kadang-kadang kita ingin mengubah, apalagi driving mode-nya cuma 2 lagi di sisi ekstrim. Jadi cuma yang eco atau sport. Kalau kita pengen pengendalian yang lebih sporty, kita harus ke layar dulu gitu. Kalau ada di luar pasti lebih nice. Nah, tapi ada juga sejumlah hal yang saya suka dari mobil ini. Selain yang tadi udah saya sebutkan ya, bentuknya keren, naiknya juga enak, lega. Ini ada beberapa hal lain. Yang pertama adalah tuas pintunya itu modern sekali. Jadi dia seperti mobil listrik kekinian ya. Dia aero serata dengan bodi, dan ketika kita mendekat dia membuka secara otomatis. Itu di mobil 300-400 jutaan sih luar biasa. Kemudian klaksonnya berwibawa sekali seperti mobil Eropa. Jadi nggak perlu ganti-ganti klakson lagi. Sedangkan kalau mobil dari Jepang atau Korea kadang-kadang klaksonnya itu masih yang kurang berwibawa gitu ya. Kemudian hal berikutnya ada pedal shift. Jadi kalau kita ingin pengendalian yang lebih sporty, pengendaraan, dan kita bisa mengatur sendiri giginya, itu kita tinggal masukin ke manual dan kita tinggal akses pedal shift. Ini berguna kalau misalnya kita di jalan-jalan tanjakan atau di jalan yang berliku-liku yang kita butuh tenaga dan RPM yang tinggi. Dan perpindahan giginya ya halus. Dan ada satu lagi, Anda tahu kan kalau mobil sekarang itu kalau sen itu kita akses cuma setengah, dia akan berkedip 3 kali, entah ke kiri atau ke kanan kalau kita mau pindah jalur. Tapi untuk Indonesia kan itu nggak cukup. Nah, Jetour Dashing ini dia punya menu untuk lane change flash times-nya itu bisa 3 kali, 5 kali, atau 7 kali. Jadi benar-benar cocok untuk Indonesia. Saya stylenya di 5 kali. Kalau misal di area jalan yang padat mungkin bisa 7 kali, jadi lebih lama auto flash-nya itu. Tapi overall nyenengin ya nyetir mobil ini, di atas ekspektasi saya. Dan sesuailah dengan kegantengannya gitu kan. Saya paling sebel tuh kalau mobil udah ganteng ternyata nyetirnya nggak enak. Ini ganteng, nyetirnya enak, untuk jalan jarak jauh juga cocok. Dan fiturnya lengkap untuk harganya. Alhamdulillah udah nyampe. Menyenangkan naik mobil ini. Untuk makanannya saya belum bisa review ya, karena itu masih nanti setelah buka puasa. Saya masih puasa nih sekarang. Dan kalau mengenai mobilnya sendiri sih, kalau memang benar perkiraan harganya 350 sampai 440 dan bahkan ada kemungkinan di bawah 400 juta rupiah sih, ini luar biasa, karena ini rasanya benar-benar seperti SUV di atas 500-an juta rupiah. Udah gitu, yang lebih menariknya lagi adalah garansinya. Jadi ini ada garansi mobil, ada garansi mesin. Untuk garansi mesinnya itu 10 tahun atau 1 juta kilometer. Wow, 1 juta kilometer dalam 10 tahun itu artinya setahun Anda bisa pakai mobil ini 100.000 kilo.
Artinya itu kira-kira 300 kilo sehari Anda bisa pakai untuk jalan mobil ini. Dan untuk garansi mobilnya sendiri itu mencapai 6 tahun atau unlimited kilometer. Wow. Ini cocok banget kalau Anda cari mobil pertama yang nyaman, yang lega, yang fiturnya lengkap, yang mau dipakai terus sampai kilometernya gondrong, kilometernya banyak. Karena ini mobil nyaman dipakai untuk berjalan jauh dan dilindungi oleh garansi yang sangat panjang juga. Kemudian kalau misalnya Anda pengen ngerasain sendiri, sekarang sudah ada di beberapa tempat untuk merasakan mobil ini. Kalau di Jakarta itu ada di Pluit dan Kelapa Gading kalau nggak salah, dan menurut Jetour juga mereka sudah ada di Makassar, Surabaya, dan Batam. Udah nggak sabar pengen makan ayam dan sop buntutnya. Bentar lagi, ini udah 2:30. Tapi untuk first impression, first drive mobil ini, sekian dulu. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, dan bagi Anda yang ingin keterangan lebih lanjut mengenai Jetour ini, bisa follow Instagram mereka di @jetourauto.id, serta atau ke website mereka di jetour.co.id. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye. Berhubung tadi ada bukber, jadi baru nyobain pas sahur, tapi alhamdulillah enak sekali ayamnya. Garing di luar, cuman di dalamnya empuk, dan sambelnya tuh seger, agak asam sedikit, dan dicampur sama serundeng yang gurih. Wah, ini recommended. Tapi nanti kita coba ayam goreng lainnya juga, tapi yang ini sangat recommended. Sop buntutnya gimana Pak rasanya? Enak. Enak ya? Enak. Dari Bogor nih. Oke, kita cobain. Mantap banget. Thank you Pak Bos. Sekarang kita coba ayamnya. Ayam doyong. Ini terkenal nih di Bogor. Ini serundengnya juga enak ini. Enak guys. Ayamnya empuk, bumbunya meresap, serundengnya juga enak banget. Mantap. Yang paling enak dicoba pertama adalah kulitnya. Enak. Serundeng. Mantap. Kayaknya enak langsung gigit. Very good. Thank you Pak Bos sudah dibeliin. Lanjut makan.